Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat media mengenai media interaktif atau digital interaktif untuk bahan pengajaran kepada siswa dengan tema bahasa Arab. Jadi di sini saya akan menggunakan aplikasi Quizzes, yang dimana aplikasi ini cukup mudah untuk digunakan dan bersifat gratis ya. Jadi di sini kita langsung aja ke Google, ketik Quizzes seperti ini ya tulisannya. Kalau sudah, klik aja, lalu kita masuk kepada akunnya. Nah, kalau sudah masuk ke akunnya, kita bisa buat akun dulu. Kalau belum buat akun, kebetulan sini saya sudah buat akun dan punya koin juga, jadi bisa kita gunakan. Ini ada beberapa soal juga yang sudah saya buat. Jadi kalau kita sebagai siswa itu kita bisa langsung gabung, kita bisa menyuruh siswa mengetikkan kodenya, nanti akan otomatis bergabung. Tapi kalau kita sebagai penyelenggara, maka kita bisa klik di sini bagian berbelanja. Kita langsung ke dashboard ya. Kalau udah buat akun tadi, kita ke menu dashboard. Nah, di sini kita bisa masuk juga. Nah, kalau kita sebagai penyelenggara, maka kita pilih menu yang buat quiz di bagian ujung sini. Kalau sudah, kita tinggal buat quiz. Nah, kalau sudah buat quiz, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih nih fitur-fitur yang kita mau apa gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa pilih mau kuis atau presentasi, buat video juga bisa, pertanyaan dari video atau dari analisis nih. Jadi nanti siswa bisa disuruh analisis, bisa juga dengan flashcard atau kayak pertanyaan di depan, jawaban di belakang. Nah, di sini saya akan pilih kuis ya, karena saya untuk mengetes nih seberapa cekatan siswa dalam menanggapi seberapa paham gitu siswa dalam memahami apa yang telah kita ajarkan. Nah, di sini juga banyak pilihannya, ada pilihan ganda, multi pilihan. Terus di sini banyak ya, seret, lepas, terus ini menjodohkan. Tapi saya pilih yang mode pilihan ganda aja biar mudah gitu. Jadi kita bisa juga di sini cari kita menyesuaikan dengan topik yang mau kita cari. Jadi kita bisa cari nih. Jadi kita nggak perlu susah-susah buat pertanyaan. Nah, ini bekas carian saya tadi, percobaan saya. Nah, kalau mau cari, kita tinggal nyari di sini. Kita misalkan mau untuk mata pelajarannya bahasa Arab, maka kita ganti jadi bahasa Arab kelas 7. Kita pakai kelas 7 ya, MTS agar kayak lebih mudah. Lalu pencet enter. Nah, nanti di sini akan muncul tuh. Nah, sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita bisa pilih nih mau pertanyaan apa aja. Nah, terlihat kan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang ya susah-susah. Ini udah dibuat dari orang, jadi kita bisa memilihnya. Kalau kita cocok, maka kita klik ditambahkan di sini. Kalau kita merasa cocok. Tapi kalau kita rasa kurang cocok, kita bisa scroll ke bawah, kita pilih lagi. Kalau saya tadi kata kuncinya MTS. Nah, di sini misal contoh nih, saya contohkan buat, saya tambahkan di sini dengan tema jam, karena pengajaran saya tentang jam, saya tambahkan kata kuncinya jam gitu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita pilih aja nih, misalkan ini as-sa'atul hadi asar di pukul 11. Nah, di sini ada sudah dengan jawaban-jawabannya. Nah, kalau sudah tertambah, nanti dia akan berada di sini nih. Mungkin nggak terlalu kelihatan ini. Saya cerahin dulu. Nah, nanti di sini akan terlihat nih. Tuh udah tertambah satu pertanyaan gitu kan. Terus nanti kita pilih-pilih aja nih mana yang cocok dengan kita. Misalkan ini fisa'atil asalatil ila rubu'. Nah, ini jawaban ini gitu. Kita tambahkan aja sesuai dengan pertanyaan apa yang udah kita ajarkan kepada siswa gitu. Kita bisa pilih aja di sini pertanyaan-pertanyaan yang cocok dengan si siswa. Ini langsung saya percepat aja ya. Saya pilih-pilih. Nah, ini seperti ini. Bahasa Arabnya guru. Ini bahasa Arabnya, atau
mau yang pakai gambar juga bisa nih, apa WhatsAppnya petani Vela bisa ditambahkan gitu. Terus ini dokter Tobi bisa ditambahkan, nanti dia nambah terus di sini. Nah sudah 4, kita tambah-tambah aja. Kita bisa pilih-pilih nih di sini babnya mau yang seperti apa, sesuai dengan apa yang kita ajarkan pada siswa gitu. Ini saya pilih-pilih aja langsung mana yang menurut saya cocok dengan apa yang sudah diajarkan. Nah ini juga bisa nih, kayak gini, pertanyaan kayak gini, mencocokkan. Kita bisa pilih kalau kita mau nih, untuk tambahan. Coba kita tambah ya. Nah, di situ nih seperti ini juga bisa. Kita tambahkan. Nah, dia akan muncul di sini. Panjang. Oh iya teman-teman, di sini ternyata gak cuma tentang kuis tentang jam aja, tapi banyak juga tentang yang lain-lain kayak ini, tentang kuis bahasa Arab MTS. Nah ini, nah jadi nggak mesti tentang bahasa Arab, bisa kita campur juga, tergantung dengan kata kunci yang kita pilih di sini gitu. Karena ini saya udah rasa banyak, mungkin kita cukupkan aja. Kita bisa pencet bagian pinggir. Nah kalau sudah, kita bisa koreksi pertanyaan-pertanyaan kita di pinggir sini apa aja. Nah ini sudah ada ya, mungkin satu saya hapus karena saya nggak premium. Kita pakai gratis aja ya. Nah di sini kalau mau menghapus bisa di sini ya, kalau ngerasa pertanyaan kurang cocok nih kita bisa hapus di sini, atau bisa kita edit, bisa juga kita salin mau kalau kita mau rubah. Nah kalau kita mau buat pertanyaan sendiri, misalkan kita buat pertanyaan, ini bisa tambahkan pertanyaan atau tambahkan soal ya, jadi kita sesuaikan aja. Terus kita bisa pencet di sini. Nah di sini kita tulis judulnya kuis bahasa Arab, kuis bahasa Arab. Nah nanti bisa kita pilih kelasnya, ini bebas aja sih, kita formalitas aja, kita tulis aja kelas 2. Nah terus kita bisa juga tambah profil konten kalau kita mau. Terus ini kita bebas aja sih, nggak usah dipilih juga nggak apa-apa. Kita klik di sini mengajar ya, mengajar atau latihan bisa. Kita pilih lainnya aja, terus langsung aja kita simpan. Nah kalau sudah, nanti kita klik di sini bagian ujung sini, itu untuk menyimpan, kita klik. Nah kalau sudah, kuis kita sudah jadi nih. Nah tinggal kita edit aja. Oh iya tadi kita belum ini ya, belum selesai ya, coba. Nah ini saya lupa jelasin. Nah di bagian sini ada menit. Nah kita bisa ubah nih, kita ubah kita mau berapa menit. Misalkan satu soalnya kita kasih waktu 20 detik. Nah kita perbarui, nanti menitnya akan otomatis berubah nih jadi 3 menit karena soalnya hanya 9 gitu. Terus poinnya kita ubah juga, misalkan satu poin itu 4. Nah kita perbarui, maka nanti totalnya ada 36 poin gitu. Terus di sini kalau udah, tinggal disimpan. Nah setelah kita simpan, nah kalau sudah kita simpan, ini tinggal sebarkan. Bisa juga mainkan sekarang, atau bisa juga dibuat tugas PR nih. Kalau kita pengen untuk tugas PR aja siswanya, bisa kita mau review, bisa kita coba tuh. Ini mode yang klasik, ada yang mode ujian. Tapi di sini saya mau coba dengan 2 HP. Jadi nanti saya akan pakai 2 HP. Jadi nanti di sini kita langsung coba mainkan aja. Nah kalau kita memainkan, kita sebagai guru, kita akan memimpin sesi, siswa menjawab di perangkat mereka. Terus kita bisa memantau nih di sini. Jadi kita pencet aja ini. Nah kalau kita pencet di sini, nah nanti kita akan buka akses. Terus di sini ada mode kertas dan kecepatan guru. Jadi kalau kecepatan guru kita bisa ngatur nih, mau kuis itu berpindah atau siswa itu sendiri yang memainkannya gitu. Jadi
Nah, kita langsung bisa mulai. Oke, maaf tadi terkendala ya. Jadi, nah kalau sudah dibagikan kita bakal seperti ini ya tampilannya. Nah, kita bisa bagikan ke Google Classroom atau kita salin link atau suruh siswa men-scan nih barcode yang di sini gitu. Kalau kita sudah mau memulai, bisa juga siswa itu disuruh join. Jadi suruh join, ketik quizzes terus masukkan kode yang ada di sini. Jadi saya akan coba di perangkat HP saya gitu. Bentar. Jadi di sini ada HP 2. Kita akan masuk ke menu quizzes. Nanti guru ketik aja di sini di HP quizzes. Muncul seperti ini. Nah, setelah sudah kita pencet aja. Nah, kalau tampilannya gini agak susah kan? Jadi tampilannya itu kalau awal seperti ini, disuruh daftar gitu. Kita pakai akun aja, akun masuknya. Nah, di sini masukkan kode. Kita bisa masukkan kodenya 3655119. Nah, kita gabung. Atau bisa juga pakai link yang kita bagikan. Nah, di sini terlihat, bentar. Nah, di sini ada nama saya. Bisa juga diubah. Kita contoh aja pakai nama Hasan misal. Hasan. Nah, sini ini ada efek suaranya, kita mulai. Nah, nanti kalau sudah, jadi teman-teman kalau sudah tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di bagian sini, nanti di sini ada tulisan peserta nih, bagian pinggir. Nah, itu Hasan seperti itu, kan ada masuk. Lalu kalau sudah kita langsung mulai sekarang. Nanti ada, gitu. Kita pilih aja, misalkan dia asal. Nah, langsung ada tulisannya gini, terjawab gitu kan. Terus kita langsung berikutnya, kita pencet aja. Nah, nanti muncul lagi nih. Misalkan nggak sempet nih, karena si guru gini. Nah, jadi kalau misalkan kita akhirin, dia langsung nggak kejawab sama siswanya nanti. Nanti kita kan akan tampilkan ini di papan tulis, jadi kelihatan skor-skornya gimana gitu. Nah, kita langsung pertanyaan berikutnya. Nah, kita langsung pindah aja. Nah, dia langsung otomatis gitu. Pindah. Nah, benar, ada tulisannya gitu. Lalu kita pencet aja terus sampai pertanyaannya habis. Jadi kita percepat aja ya. Tombol. Nah, jadi di bagian sini itu ada tulisan nih, akhiri pertanyaan. Itu jika pertanyaan kita banyak sekali, nah kita bisa langsung akhirin aja pertanyaan kita. Mungkin ketika kita merasa sudah cukup banyak nih pertanyaannya, kita bisa akhirin. Tapi kalau misalkan kita mau lanjut, kita picikin di bagian bawah ini. Tapi kebetulan ini sudah pertanyaan terakhir ya. Featuring. Nah, kalau sudah semua, kita bisa pencet di sini. Nah, kita akhirin. Nah, di sini kita akan melihat nih siapa aja yang skornya di atas. Nah, di sini ada laporannya nih untuk melihat nilai-nilai peserta yang sudah mengikuti gitu. Sebenarnya ada juga sih gangguan-gangguannya itu kayak pakai meme gitu, tapi karena saya buatnya ringkas, ini jadi kayak terfokus aja gitu pada materi yang diberikan gitu. Nah, tampilannya kalau kita jadikan PR nanti akan seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan melihat nih peringkat-peringkatnya. Misalkan peringkatnya tampilan peringkat, nah kita pencet aja nih langsung. Gunakan papan peringkat, nah gitu. Ini disuruh bergabung ya. Coba saya coba bergabung dengan menggunakan HP. Nah, misal kita bergabung
Ini kita tinggal masukin kodenya di bagian sini. Nah, kita masukkan 47621033. Kita gabung. Nah, kalau udah gabung gini ada namanya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita tinggal ubah namanya, mau nama siapa, misalkan namanya Fatimah seperti ini. Nanti kita langsung mulai. Nah, nanti ini misalkan kita pakai papan tulis nanti akan terlihat di sini nih. Ini nanti misalkan langsung mulai nih. Nah, kita mulai. Nah, nanti akan langsung terlihat di sini. Kita terpantau di sini. Misalkan kita langsung jawab aja. Ini kita jawab pas lagi ya. Ini salah ya, salah. Akhiri kalau memang karena pertanyaan ini akan berulang gitu, membuat siswa ini sampai betul gitu, betul dalam memahami soal yang telah kita berikan. Jadi kita langsung aja pencet di sini akhiri seperti itu. Kita akhiri. Nah, kita akhiri sesinya. Nanti kita akan melihat peringkat-peringkatnya gitu. Nah, jam selesai gitu. Nah, di sini akan muncul peringkat-peringkatnya gitu. Nah, di sini. Ini tampilan di siswa. Jadi ini sangat cocok digunakan di perangkat layar agar siswa tuh bisa melihat nah siapa nanti yang juara-juaranya. Di sini nanti akan terdeteksi juga nih Fatimah nomor berapa aja yang gak kejawab. Nah gitu. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.